Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Adik-adik, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita ya, tadzakur, tafakuh kita, tadabbur kita ya. Dan kali ini kita akan bersama-sama mentadaburi ayat-ayat Allah terkait dengan bagaimana orang-orang yang tidak lagi mengambil manfaat dari peringatan, orang-orang yang seakan-akan mereka itu sudah bertekad bulat mau masuk neraka. Agak aneh. Orang-orang yang tekadnya mau masuk neraka itu sudah bulat. Jadi orang yang diingatkan lagi tidak mau, dikasih pelajaran tidak ngambil pelajaran, diajak merenung tidak mau merenungkan, itu adalah orang-orang yang sebenarnya keinginannya masuk neraka itu sudah bulat. Artinya mereka nggak takut lagi kepada neraka. Orang-orang yang kalau diberikan pelajaran terkait bahwa nanti hukuman itu akan dahsyat sekali, bahwa nanti akan ada hisab, mereka nggak menghiraukan. Jadi boleh dikatakan itulah tipe orang-orang yang keinginannya masuk neraka itu sudah terlalu bulat ya. Di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6, insya Allah kalian sudah sering mendengar gitu ya. Itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka kamu beri peringatan atau tidak. Itu mereka itu tidak beriman. Artinya ada loh dalam hidup ini, dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam pergaulan, di mana teman-teman atau orang-orang yang kita jumpai itu yang diingatkan atau tidak itu sama saja, dikasih nasihat atau tidak itu sama saja. Karena itulah maka dalam titik itu sebenarnya pertemanan dan persahabatan itu seperti tidak ada gunanya lagi. Artinya kalau kita menginginkan dia itu agar baik, itu seperti membuang-buang energi. Karena apa? Karena itu orang-orang yang seakan-akan itu sudah menutup hatinya. Perjalanan orang-orang yang walaupun awalnya buruk ya, jadi baik. Awalnya penjahat jadi baik. Awalnya dia perampok jadi baik. Awalnya itu orang-orang yang nggak jelas perbuatan jadi baik. Itu adalah orang-orang yang tidak menutup hatinya. Artinya kalau ada pelajaran, kalau ada nasihat, kalau ada peringatan, itu dihiraukan, dibuka, jadi masih membuka pintu. Tapi orang-orang yang tidak, itu nggak akan bermanfaat. Juga ini dalam surat Mutaffifin, Al-Mutaffifin ayat 13 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Orang yang apabila ditilawahkan, dibacakan tanda-tanda kekuasaan Allah, ayatuna tanda kekuasaan Allah itu bisa Al-Quran, bisa juga gambaran betapa kuasanya Allah di jagat raya ini. Apabila digambarkan itu, mereka itu mengatakan, itu kan lagu lama, itu kan cerita orang-orang dulu, itu sudah klise. Atau kalau dalam bahasa anak muda yang gak populer, deja vu, I have seen. Artinya ya segitu lagi. Paling-paling itu bapak itu akan nasihati begitu lagi, orang itu akan nasihati begitu lagi. Itu mereka mengatakan itu cerita-cerita orang lama, bahwa orang nanti kalau salah akan dihukum oleh Allah kemudian mati. Itu kan cuma cerita-cerita dulu, cerita-cerita dongeng-dongeng. Itu kan orang-orang yang diberikan gambaran ayat-ayat Allah, baik ayat yang kitabiah ya, ayat Quran maupun ayat kauniyah, gambaran kekuasaan Allah. Mereka mengatakan asatirul awalin, itu cerita-cerita orang dulu. Enggak hanya sekali Al-Quran bicara bahwa mereka qalu hada asatirul awalin,
Mereka mengatakan, nah ini cerita-cerita orang dulu, kisahnya begitu. Maka orang kan ada yang menantang, coba kalau misalnya orang lesbi, orang gay itu berdosa, tentu ya orang-orang di Belanda, di negara-negara yang bolehkan itu sudah dilaknat kan. Terkadang orang bilang begitu. Oh, orang-orang kafir yang begitu saja enggak. Jadi itu ya itu sebenarnya berbeda konteks. Orang kafir itu kan ada istidraj ya, orang dibiarkan oleh Allah. Sanas tadrijuhum, mereka itu kami biarkan ya, dalam tingkat tertentu ya, walaupun setelah itu akan mendapat azab. Jadi begitu. Jadi jangan sampai kita itu mengatakan kalau diberi nasihat paling itu nasihat kayak dulu, atau itu ya biasalah kisah-kisah orang dulu gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa orang-orang tadi itu enggak menghiraukan. Padahal mestinya yang harus dilihat itu kalau ada nasihat itu, apa isi nasihat itu? Orang-orang yang baik yang nanti akan bisa menghubung pribadinya, akan bisa meningkat kadar kepribadiannya, kemanusiaan akan senantiasa membaik. Itu adalah orang-orang yang apabila mendapat peringatan, mendapat nasihat itu diambil hati, diambil peran. Coba kamu lihat kisah-kisah penjahat yang akhirnya jadi orang baik, musisi besar yang akhirnya jadi orang yang bertakwa. Kemudian artinya orang yang hidup dalam dunia-dunia yang pada awalnya itu sangat jauh dari ingat kepada hakikat akhirat, kemudian mereka bisa menjadi baik. Itu kan karena mereka orang-orang yang kalau ada nasihat peringatan itu masih membukakan celah atau pintu dalam hatinya agar itu masuk. Ada itu mubalik kiai yang dulunya itu adalah seorang penjahat yang melakukan berbagai kejahatan termasuk pembunuhan. Tetapi seperti itu, kayak Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab itu bagaimana masuk Islam itu kok bisa ketika melihat ayat Al-Quran itu terperanjat. Itu karena memang dia selalu memberi celah. Ketika orang-orang jahiliyah memfitnah tentang Muhammad, di antara kata-kata itu terkadang Umar bin Khattab masih menyisakan, oh ya Muhammad itu orang jujur. Mereka ini nggak mau nyembah berhala misalnya, memang nyembah berhala juga nggak benar juga misalnya gitu ya. Artinya tetap ada pertimbangan-pertimbangan itu. Kalau sama sekali ditutup, ya itu sudah nggak ada jalan lagi. Sehingga di ayat lain itu juga banyak ayat-ayat senada yang menunjukkan bahwa fenomena dalam pergaulan dan kehidupan itu sebenarnya sudah disebut di dalam Al-Quran. Jadi misalnya dalam surat Jathiyah, Al-Jathiyah ayat 24 ya, itu malah mengatakan orang-orang yang nggak percaya kepada seruan-seruan dan nasihat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Loh, kamu kok cerita tentang siksa akhirat, tentang bahwa nanti akan dihisab, kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, jawaban mereka itu waqalu, mereka berkata mah ya ilah dunia. Itu kan hanya kehidupan dunia kamu. Ya kehidupan dunia itu seperti itu. That's life. Itulah hidup. Enjoy life, nikmati hidup gitu ya. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Kan kita itu akan punah sejalan dengan perjalanan waktu. Itu saja. Bahwa kita itu nanti ya akan hancur sebagaimana perjalanan waktu. Tapi dia nggak ngira atau menolak kalau dikatakan bahwa besok itu akan ada kebangkitan dan bisa. Tidak, bahwa yuhlikuna illa dahr, kita itu akan habis kok dimakan masa. Ya hidup itu hanya gini. Kalau kamu nggak nikmati sekarang, kamu mati. Mati belum menikmati kehidupan. So enjoy life, nikmati kehidupan itu, gitu ya. Jadi be happy, senang-senang saja, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu bisikan-bisikan yang bagi anak muda terkadang sangat menggoda sekali. Dan orang-orang ada yang pendapatnya begitu. Sudahlah, nikmati saja kehidupan ini. Enggak usah lihat barang-barang itu. Kalau harus nyari yang halal terus ya nanti repot. Apa-apa harus halal. Sudah halal haram. Yang penting kesempatan kita. Mumpung ada kesempatan. Nah, gitu orang-orang yang melakukan banyak
perbuatan melanggar aturan agama, aturan akhlak itu kan pokoknya mumpung ada kesempatan korupsi ya korupsi, ada kesempatan dia berbuat maksiat mumpung masih muda gitu ya. Mungkin anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, mereka bersenang-senang dan merasa bahwa semuanya itu tidak akan ada resikonya. Jadi wa ma yulikuna illa dahar. Ya kita semuanya kalau nggak menikmati hidup, besok mati nggak bisa apa-apa. Loh kan begitu. Yaitu orang-orang begitu itu ada. Artinya jawaban orang-orang hari ini itu Al-Quran sebenarnya juga sudah memetakan. Al-Quran itu sudah menyebutkan. Sehingga kalau kita nemui, oh ternyata itu yang dikatakan Al-Quran. Ya karena tabiat manusia dari berbagai zaman itu hampir sama. Lalu ini ayat satu lagi ya, ada lagi yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu lan tamassana naru illa ayyama ma'dudah. Ini dalam surat Al-Baqarah 80. Mereka mengatakan, orang-orang yang enggak pernah mau mengambil manfaat dari nasihat dan peringatan itu mengatakan wa qalu, mereka berkata lan tamassana naru, tidak akan menyentuh kita api neraka illa ayyama ma'dudah, kecuali hari-hari yang jumlahnya sedikit, kecuali hanya beberapa hari. Udahlah nggak apa-apa, paling kita itu di neraka hanya beberapa hari loh. Nah, jadi gitu, mereka meremehkan bahwa akan ada hukuman Allah yang khalidina fiha apa? Abada. Mereka akan kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Itu mereka meremehkan, nggak mau percaya. Maka dari itu mereka hanya sudahlah, kita paling di neraka kan hanya ayyamam ma'dudah, hanya beberapa hari saja. Loh, kalau kita hayati coba kalian semuanya, oh ternyata jawaban-jawaban begitu, ungkapan-ungkapan begitu yang dikatakan dalam Al-Quran itu ternyata dalam kehidupan kita pun itu bukan hal yang jarang diucapkan orang. Ya tentu kata-katanya agak sedikit berbeda ya, tapi maksudnya bahwa orang itu tidak mau menghiraukan nasihat. Itu adalah orang-orang yang tadi saya katakan, yang keinginannya masuk neraka sudah terlalu bulat, yang nasihat nggak ada gunanya lagi. Ya bagi kita semuanya selalu berdoa na'udzubillahi min. Nah, semoga kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari orang yang punya sikap-sikap seperti itu. Itu adalah orang-orang yang tidak akan bisa terentaskan dari lembah kenistaan, dari lembah keterpurukan, dari lembah kesesatan, dari jurang-jurang kegelapan. Karena apa? Karena perilaku dan sikap mereka sendiri. Karena mereka menutup hatinya, menutup celah pikirannya dari mempertimbangkan kebaikan. Maka kita semuanya harus senantiasa, kalau ada nasihat kita pikirkan. Kalau toh kita itu belum bisa langsung memikirkan, nanti setelah itu kita renungkan, oh betul ya nasihat itu. Syukur kita bisa menyesali ketika mendapat peringatan itu. Kalau toh kita sebelumnya nggak menyadari, kita bisa meresapi, kita ada penyesalan. Karena penyesalan di dunia itu penting. Penyesalan yang nggak ada gunanya itu adalah penyesalan di akhirat. Orang dalam Al-Quran dikatakan nanti akan banyak sekali orang pada menyesal, tapi sesal tetap sesal. Sesal kemudian tidak berguna, karena penyesalan di akhirat. Di dunia ini menyesal masih boleh, asal apa? Asal ini orang bertaubat dan menyesal itu innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Itu dalam hadis sahih. Sesungguhnya Allah tetap akan menerima penyesalan dan pertaubatan hamba selama yughargir itu sebelum nyawa sampai di kerongkongan karena mau dicabut. Artinya sudah kalau dalam perjalanan sejarah ya kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu sudah hampir tenggelam di Laut Merah itu, baru amantu bima amana bi Banu Israil dan seterusnya.
saya sekarang beriman dengan yang sebagaimana yang diimani Bani Israel. Tapi diterima enggak? Enggak. It is too late ya, ini terlalu terlambat untuk bertobat. Sudah enggak diterima. Allah enggak menjawab taubatnya. Maka dari itu mumpung kita itu masih ada kesempatan, gunakan peringatan-peringatan itu, pikirkan setiap nasihat dari kakak-kakakmu, nasihat dari pengasuh, itu pikirkan. Maka syukur kita itu bisa dalam perenungan kita itu sampai betul-betul menyesali dan menyadari kesalahan kita. Syukur sampai bisa meneteskan air mata itu adalah tanda meresapi yang sangat baik. Karena apa? Karena memang itu bukan cengeng, tapi kita itu boleh cengeng di hadapan Allah dan memang harus cengeng. Para sahabat-sahabat besar, Sayyidina Umar bin Khattab yang gagah, yang dikenal sangat keras, sangat tegas, musuh-musuh Islam pada tergetar kalau dengar namanya aja, ibaratnya gitu ya, menggetarkan nama Umar bin Khattab itu. Tapi Umar itu terkadang dia menangis sendiri. Orang yang seperti itu saja masih merasa banyak kesalahan, apalagi kita semuanya. Ya jangan sampai kita menutup diri dari berbagai peringatan itu. Kalau orang yang menutup diri berarti dia sudah bertekad bulat ingin masuk neraka. Maka pertemanan dengan orang-orang yang keinginannya masuk neraka sudah bulat, pertemanannya nggak ada gunanya lagi. Hanya menghabis-habiskan energi, menghabis-habiskan waktu. Nah, untuk bilahimin, saya kira demikian untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Nastagfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Karena ayatnya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan akan bermanfaat bagi orang mukmin. Jadi selama kita bisa memanfaatkan peringatan, insya Allah keimanan kita masih ada. Karena ayatnya mengatakan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Kalau itu bermanfaat bagi kita, maka insya Allah keimanan masih ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.